Ya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Iya, baru-baru ini tokoh MUI ya dicokok oleh Densus 88. Kemudian ada yang berteriak supaya dibubarkan saja Densus 88 itu. Kemudian menjadi kontroversi rame. Nah, ini ada catatan dari Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi, seorang tokoh toleransi yang juga seorang pengusaha dan pegiat sosial. Judulnya tentang biang kerok intoleransi. Nah, ini yang mungkin melatar belakangi banyak peristiwa-peristiwa intoleransi di Indonesia, dan kita memang mesti mencermati fenomena intoleransi ini karena itu adalah bibit dari radikalisme yang bisa berujung nanti kepada terorisme. Nah, inilah yang perlu kita sadari bersama, dan mudah-mudahan tulisan dari Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi yang berjudul Biang Kerok Intoleransi ini bisa memberikan perspektif buat kita. Sahabat, seorang agen penyebar kebencian sektarian yang disebut Ustadz oleh para pengikutnya dikabarkan telah ditangkap oleh Densus 88. Mungkin banyak orang terkejut karena yang ditangkap adalah oknum Ustadz. Densus 88 biasanya menangkap para teroris yang merencanakan atau telah melakukan aksi teror bersenjata. Sebenarnya bagi para pegiat toleransi ini bukanlah berita yang mengejutkan karena ada dua alasan. Pertama, teror dan teroris punya banyak variabel dan dimensi makna. Ia tidak hanya bermakna pelaku kekerasan fisik dan militer dengan tujuan pemusnahan, namun juga meliputi pelaku kekerasan verbal yang justru kerap menjadi pengarah dan mentor pelaku teror fisik dan bersenjata. Yang kedua, dia dan para ustadz spesialis pengkafiran serumpunnya telah lama mengisi daftar para biang kerok kerusuhan horizontal dan persekusi terhadap kelompok minoritas keyakinan di tanah air. Sahabat, ada beberapa agen lolos dari penangkapan karena keburu ditangkap petugas langit akibat COVID-19 atau penyakit. Penangkapan Ustadz Salapi ini layak diapresiasi sebagai bukti keseriusan negara dalam memerangi ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi yang menjadi sumber aksi teror dan kekerasan sektarian, sekaligus bukti konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebebasan berkeyakinan bagi setiap warga negara sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi. Karena menganggap semua yang berbeda pemahamannya dengannya sebagai penentang ayat, kitab suci, Al-Quran, dan Sunnah, menurut Pak Haidar Alwi, maka para ustadz jumud setelah menganggap siapapun yang tak seagama sebagai musuh, memvonis yang seagama tapi beda pemahaman seagama sebagai kafir dan musuh agama yang wajib dimusnahkan, termasuk negara dan para aparaturnya yang ditetapkan sebagai togut. Nah, dengan bekal pemutlakan pemahaman nisbi dan sepihak terhadap teks agama sebagai kebenaran, siapapun bisa sewaktu-waktu menjadi pelaku agresi terhadap siapapun yang telah divonisnya sebagai sesat, kafir, dan musuh. Nah, itulah alasan yang disampaikan oleh Pak Haidar Alwi kenapa kita mesti mengapresiasi negara karena latar belakang itu semua. Demikian pandangan dari Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi, seorang pegiat toleransi, seorang tokoh masyarakat juga yang selama ini terus konsisten memperjuangkan gerakan-gerakan toleransi di Indonesia. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.